Keluaran pasal 12 ayat yang ke-13, saya membacanya. Pasal 12 ayat yang ke-13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat bagaimana bangsa Israel setelah mereka makan domba Paskah. Di malam itu mereka makan dengan keluarga mereka sehingga besoknya mereka harus keluar meninggalkan tanah Mesir. Dan kita lihat makna dari Paskah, dari darah anak domba Allah itu adalah makna yang memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan. Ketika mereka makan domba Paskah, maka darah yang domba diambil sedikit dan ditaruh di kedua tiang pintu kiri dan kanan dan di atas ambang pintu. Sehingga itulah memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan bagi umat Israel. Nah, apa makna dari darah anak domba Allah itu? Yang pertama kita akan lihat bahwa makna yang pertama dari darah anak domba Allah itu yaitu ada keselamatan atau perlindungan Tuhan. Kita membaca dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Yang saya kutip di sana bahwa ketika malaikat maut datang ke rumah-rumah orang-orang Mesir dan dia melihat ada satu tanda darah di setiap pintu rumah orang-orang percaya, orang-orang Israel, maka malaikat maut itu akan melewati. Dia akan melewati sehingga rumah yang bertanda darah mereka diselamatkan, mereka tidak dimusnahkan. Karena apa? Karena ada tanda darah yang merupakan satu simbol darah Kristus yang melindungi hidup mereka. Sedangkan rumah yang tidak memiliki tanda darah, maka ada kemusnahan di sana. Ada kematian, khususnya anak-anak sulung orang-orang Mesir itu ditimpa dengan kemusnahan atau kematian. Hal yang kedua yang kita lihat dari makna dari darah anak domba itu, kita lihat di dalam poin yang kedua, ada penebusan dosa. Sekali lagi, poin yang kedua, ada penebusan dosa yang kita akan baca dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Di sana dikatakan, Yohanes berkata, lihat anak domba Allah, menunjukkan kepada Yesus Kristus, dia sebagai penghapus dosa manusia. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai 19 dikatakan, kamu telah dibeli dan lunas dibayar. Dengan apa kita dibeli dan lunas dibayar? Dibeli tunai oleh darah anak domba Allah. Jadi yang kedua ini kita lihat makna dari darah anak domba Allah ini adalah penebusan dosa manusia. Yang ketiga, ada penyucian. Penyucian apa? Penyucian dosa. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Yesus Kristuslah yang menyucikan dosa manusia. Jadi Kristus dia yang menyucikan dosa kita. Kenapa disucikan? Karena manusia telah berbuat dosa, pelanggaran, kenajisan dan sebagainya. Sehingga Yesus perlu menyucikan kembali, memperbaharui hidup rohani kita sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, bahwa makna dari darah domba yaitu yang keempat, ada kesembuhan dari penyakit. Yesaya 53 ayat 4 sampai ayat yang kelima mencatat di sana bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau kita melihat ayat 1 sampai ayat yang kelima, Yesaya telah menubuatkan sebelum Yesus lahir 600 tahun kemudian, Yesaya sudah menubuatkan bagaimana pengorbanan Yesus. Dia mati di kayu salib, bahkan rupa dan tampangnya tidak lagi kelihatan, hancur kehidupannya.
tetapi oleh bilur-bilurnya, bilur-bilur Yesus, kita mendapat kesembuhan. Hari ini, rema hari ini, berkat hari ini, ketika kita menangkap firman Allah, bahwa pentingnya darah Yesus akan menyucikan hidup kita. Darah Kristus akan menghapus segala hutang dosa kita, sehingga kita beroleh jaminan keselamatan, sehingga kita bisa mewarisi kerajaan surga. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus memberkati.